selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kali ini bersama saya Syumei yang saya beri judul Pertajam Pendengaranmu. Diambil dari Yesaya 50 ayat 4b. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Diawali dengan kisah beberapa pisau yang ada di dapur rumah saya. Setelah beberapa kali dipakai, pisau itu menjadi tumpul. Ketika pisau-pisau itu tumpul, terasa kurang enak dan kurang mantap untuk dipakai. Pekerjaan memotong menjadi lambat. Hasil yang didapat juga kurang baik. Potongan menjadi jelek dan memerlukan tenaga juga yang cukup kuat apabila memotong daging yang agak keras. Sampai akhirnya pisau-pisau itu harus diasah untuk mempertajam mata pisaunya kembali. Ada hal yang menarik dari kisah ini di dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu bagaimana kita mempertajam pendengaran kita. Bukan suatu kebetulan kalau Tuhan menciptakan dua telinga bagi manusia. Tuhan menginginkan agar kita banyak mendengar, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab timbulnya iman dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17. Seringkali pendengaran kita menjadi tumpul diakibatkan telinga kita yang tertutup akan firman-firman yang disampaikan. Ketika pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, kita tidak fokus, pikiran kita kemana-mana. Kita terlena dengan chat yang masuk di HP kita. Kita kadang tertidur, atau kita lebih asik ngobrol. Secara fisik kita berada di dalam gereja, tetapi telinga kita tidak diarahkan pada firman. Hal-hal lain lagi yang membuat telinga kita tumpul atau pendengaran kita menjadi tumpul adalah: pertama, kita lebih banyak berargumen, lebih banyak berkata-kata daripada mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita mendengar firman Tuhan tapi hanya sebatas mendengar. Dianggap angin lalu, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nggak penting, gitu loh. Yang ketiga, menutup telinga kita terhadap nasihat-nasihat dan teguran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Keempat, seringnya mendengar kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung fitnah, gosip, ejekan, dan lain sebagainya. Mari kita asah dan pertajam pendengaran kita dengan hal-hal yang berikut ini. Pertama, perbanyak dengar firman Tuhan daripada berita dunia, gosip-gosip, fitnah, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuka telinga kita dan merespon dengan baik ketika firman Tuhan dengan tajam dan keras menegur kesalahan-kesalahan kita. Ketiga, dengar tuntunan Roh Kudus lewat loh hati kita yang sudah diperbaharui. Di dalam Amsal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabai teguran tersesat. Firman Tuhan yang diberitakan hanya akan tertanam di dalam hati seseorang ketika ada Roh Kudus yang menyertai pemberitaan itu, lalu kemudian membuka hati orang tersebut sehingga menjadi percaya. Ada harga yang harus dibayar ketika pendengaran kita tumpul, yaitu di dalam Yeremia 11 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan menutup telinganya terhadap doa-doa dan seruan kita.
Bahkan ketika malapetaka menimpa kita dan kita berteriak meminta pertolongan, Tuhan sama sekali tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Wow, harga yang mahal sekali yang harus dibayar ya ketika telinga kita tumpul, ketika telinga kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar mempertajam pendengaran kita terhadap firman Tuhan setiap hari, agar kita beroleh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengajaran dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kita. Ya, cukup sekian renungan pagi hari ini. Ialah kita boleh menjadi seorang murid yang selalu mendengar firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar terus ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadikan kami telinga seorang murid Tuhan yang selalu mendengar dan mendengar. Terima kasih Allah Roh Kudus, ajar kami ya Tuhan untuk taat dan setia Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu membimbing kami Tuhan, agar kami lebih lagi mendengar tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami memperoleh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengajaran di dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Tetap sukacita. Haleluya, amin. God bless you.